Coba gue dong. Shake. 2 kali. Anjay. Halo guys, welcome back to First things kita sekarang akan mereview HP Motorola G06 Power. Jadi ini adalah kelanjutan dari video kemarin yang dimana ada unboxing dan first impression dari HP ini. Ya. Untuk menurut gue sendiri sih di harga 1.600.000 untuk tidak diskon. Kemarin Pak dapat di harga 1.477.000. Oh, diskon 180. Tetapi kadang-kadang ada juga harga 1.300.000. Jadi harganya agak bervariasi ya. Menurut gua Motorola G06 Power ini intinya tidak worth it. Kenapa? Nanti kita bahas. Ya. Kalau menurut lo? Kalau menurut gua tidak worth it dengan harga segitu. Nanti kita bahas. Oke. Pertama kita akan lihat dari segi Visualnya. Oke, dari segi desain sih menurut gua dengan tekstur agak karet gini yang ada pori-porinya, Ya. dengan warna Pantone begini, hijau begini, Hijau dengan laut. warna cerahnya gini. Ini bagus menurut gua, menarik, muda, pop, funky, young gitu lah. Dan untuk build quality-nya juga bagus. Sebagai informasi sendiri, Motorola sekarang udah dibeli oleh Lenovo. Mereka udah nggak jualan HP lagi. Lenovo udah nggak jualan HP, mereka jualan HP Motorola. Jadi HP Lenovo itu udah jadi Motorola sekarang. Jadi yang handle sekarang Motorola itu yang handle Lenovo. Ini ilmu guys. Jadi menurut gua ya untuk desainnya bagus, tapi untuk layarnya dia masih pakai teardrop display yang seperti ini yang menurut kurang. Iya, dia udah agak jadul ya untuk Jadul. itu. Untuk zaman sekarang ya. Kayak HP 2012, 13 maybe. Jadi ya untuk desainnya bagian belakang bagus, untuk depannya enggak. Untuk build quality sih bagus-bagus aja, berkualitas aja sih dari gua. Dari lu gimana ya? Dari gua, menurut gua sih ya balik lagi, beda orang beda apa? Pendapat, Bukan selera. Beda orang Pria beda selera. Pria punya selera, gudang. Nah, terus izin. Terus kalau warnanya sih menurut gua buat gua ya Gen Z ya. Kan dia udah milenial. Buat gua Gen Z. Ini warnanya terlalu terang, guys. Terlalu kayak bener mencolok kayak Iya ya, jamet banget. oh Bercanda guys. Izin dulu nih. soalnya yang juga mikir gitu. Iya kan? Iya. Maksudnya terlalu terang. Buat gua yang kayak bener, gue suka yang monokrom, yang bener lebih gelap lah warna. Hitam putih gitu. Hitam putih. Makanya yang HP satu lagi gue suka. Ya, Karena nanti kita bandingkan ya di terang. episode selanjutnya. Jadi subscribe dan like video ini. Komen guys. Komen Coba. juga. Kalian gimana? Oh, menurut lu ini warnanya agak jamet. Iya terang. Terlalu terang. Apalagi menurut lu dari desainnya? Build quality-nya. Quality-nya ya ini sih gue nggak suka ininya. Karena HP yang Realme itu udah bener. Ya udah nggak ada apa sih ini namanya? Teardrop display. Iya, teardropnya. Ini kayak bener HP izin ya, HP jadul, istilahnya gitu. Ya. Maksudnya pandangan gua, disclaimer aja. Ya udah sih itu dong. Ya sekarang kita next pembahasannya di layar sama audionya gimana? Untuk layarnya sebenarnya untuk warna sendiri bagus sih menurut gue, untuk saturasi warnanya, untuk kontras juga bagus. Tetapi ya bagian dari layarnya itu ya bezel dan ininya sangat mengganggu sih gitu. Untuk di tahun ini ya mungkin tahun depan ya Motorola ya ini kayaknya udah nggak bisa lagi sih itu layarnya sih, Motorola. Dan ya ini juga tebal sekali ya di zaman sekarang ya. Bezel yang bawah ini tebal sekali ya. Ya untuk displaynya menurut gua ini bagus-bagus aja sih, cuman bentuk layarnya yang menjadi masalah. Benar. Dan menurut gue yang menjadi masalah tuh layar sama warnanya. Itu sih yang jadi masalah. Layar. Maksudnya ininya warnanya. Itu sih. Ya, kita kalau layar ya menurut gua iya minusnya itu bener. Bawahnya juga tebal banget cok. Dan ini nih
yang bikin menurut gua dengan harga 1.600.000 itu menurut gua aturan ada versi terbarunya gitu, nggak worth it sih menurut gua kalau itu. Tapi layarnya ya bagus, terang, tetap bagus lah. Jadi untuk spesifikasi layarnya sendiri dia adalah HD Plus dengan 120 Hz. Tetapi untuk di kelas segini dia 120 Hz-nya dinamis. Jadi untuk di layar seperti ini sekarang dia cuma 60 Hz, tapi kalau dibutuhkan dia bisa sampai 120 Hz, yang artinya dia itu bisa lebih hemat di baterai. Tetapi apakah dia bakal lebih hemat dengan HP sekelasnya, nanti kita bakal cari tahu. Karena untuk baterai sendiri ini dia mempunyai baterai 7000 mAh, sangat besar sekali ya. Untuk kameranya menurut gue sih Natural, lebih natural ini, lebih bagus. lebih natural. Untuk fiturnya sih tidak Dikit. Fitur ya, dikit. mencukupi lah untuk fiturnya ya. Iya, tapi nggak sebanyak Realme ya. Ya, nanti kita akan bikin video perbandingan. Untuk ini sendiri sih fiturnya ada time lapse video, foto, potret, kode QR, gerak lambat, pandangan malam, panorama, dan pro. Untuk hasilnya sendiri kita bakal putar setelah ini. Untuk mic-nya sih mencukupi ya, dan untuk hasil dari foto dan videonya itu lebih natural dan Benar. di atas rata-rata sih. Kayak pas. Worth it sih untuk dari segi kamera worth it sih untuk di kelas ini. Dari segi yang lain Ya, no. kita lanjutin. Sekarang ini gue bersama dengan Bang Zikri ini lagi mengetes Halo guys, sekarang ini gue lagi review HP Motorola P6 G6 G06 Power. 06 Power. terus di baterai coba gimana menurut lo? Untuk di baterai dia mempunyai baterai yang sangat besar 7000 mAh, tapi dia cuma diberikan charger 20 watt tulisannya, tapi ternyata dia cuma 18 watt. Dan itu kalau Anda nunggu baterainya penuh Itu lama ya? cukup lama sih ternyata setelah saya coba. Tidur dulu 12 jam baru. Iya, maksudnya harus tinggal tidur sih untuk Iya. apanya. Harus tinggal tidur gitu. Kalau punya 2 HP nggak apa-apa. Kalau satu HP tuh kayak bergabut, Cok. Dan untuk daya tahan baterainya sih ini bisa dipakai seharian dari pagi sampai malam. sampai malam, dia masih bisa bertahan. Benar. Dan kadang masih lebih sampai hari berikutnya lagi. Jadi untuk baterai sih mencukupi sih untuk Worth it nggak? worth it sih untuk baterainya. Kalau untuk baterainya 7000 besar sekali gitu. Dan juga ya kemarin saya menemukan fitur ini kan USB Type C. Ya. Ketika saya mau mentransfer data dari iPhone pakai kabel, Bisa. ternyata ini bisa jadi power bank guys untuk iPhone. Serius? Jadi kan 7000 mAh ini dicolokin dari sini USB Type C ke iPhone, USB Type C, iPhone-nya bakal nge-charge. Dan ini bakal ada tulisan dia menjadi power bank gitu. Gila, worth it berarti guys. Sebagai power bank. Ini keren sih. Asli keren Sebagai sih. power bank. Keren sih. Keren Sebagai Motorola. power bank. Gila keren. Top. Oke. Coba performanya gimana? Untuk performanya sih menurut gua ini masih bisa diperbaiki lagi ya. Sebenarnya dia ini memakai MediaTek, jadi menengah sih untuk itu. Dan ya untuk diajak gaming sih masih terjadi masih nge-freeze gitu. Benar. Apalagi kemarin kita mencoba Mobile Legends mode rank, itu pasti sebelum menang kan kami menang mulu kan, itu bakal nge-freeze gitu. Dia Aja harus di kurang smooth gitu. validasi, Cok. Dia menang terus, Cok. Tapi nggak pernah dapat emas. Jadi ya menurut gua untuk dipakai gaming performanya sih masih kurang. Untuk dipakai sehari-hari juga, untuk scroll-scroll gini kita buka beberapa aplikasi, Iya, dia ini kurang. benar. Karena menurut gua di harga yang bisa 13 sampai ya kalau lu dapatnya 16 gitu. Itu nggak Misalnya ini RAM-nya cuma 4 GB. Ya walaupun ada extended RAM sampai 8 GB, sekelas lainnya juga seperti Realme itu punya extended RAM sampai 8 GB. Ya apakah dia lebih lancar? Ya makanya nonton video selanjutnya. Tapi ya untuk menurut gue sih performanya ini kurang sih untuk di harga segini. Kurang worth it lah ya. Ya masih bisa Terlalu mahal. lebih lancar lagi dari secara
secara yang kami rasakan gitu ya. Jadi ya untuk performa sih kurang intinya dari gua. Kalau dari gua gimana? Kalau dari gue ya apa ya, performanya sih kurang sih, apalagi tadi gue main games juga pakai HP ini, main Mobile Legend itu juga minusnya nge-freeze, terus ngelek-ngelekan juga, patah-patah. Dan terus selanjutnya ya nggak ada sih yang minus, paling itu doang udah. Terus Ya, fitur lain sih aman-aman aja. Nah, harga apa? segini yang penting ya dia udah ada NFC Ya, dan HP lain di harga yang lebih rendah juga udah ada NFC sih sebenarnya. Jadi ya tidak bisa dispesialkan karena untuk sekali lagi kita coba ini kesimpulannya kenapa menurut gue ini nggak worth it. Ya kita coba aja ya. Kita mau coba cari HP yang minimal RAM-nya 4GB, ada extended RAM sampai 12GB jadinya, tapi kan itu extended RAM itu dari memori, jadi ya 4GB aja yang kita hitung. Ini sama-sama 4GB dengan HP lainnya di kelasnya, masih lebih lancar, HP yang lebih murah. Dan untuk fungsionalitas lainnya sama-sama ada NFC, sama-sama 50 megapiksel kameranya. ya. Tetapi secara umum untuk fungsionalitas sih ini yang didapatkan hampir sama dengan HP yang lebih murah. Ya menurut gua kalau lu nggak ngefans atau suka banget dengan Motorola, suka banget dengan desainnya gitu, ya mending milih yang lebih murah aja. Ya memang sih untuk iklan di sini hanya ada beberapa aplikasi tambahan dan tidak ada iklan pada tampilannya, pada home screen-nya tidak ada iklan gitu-gitu. Ya, cuma notif-notif doang. Cuma notif-notif doang. Ya mungkin ya plus minus begitu, tetapi kalau ada iklan juga ya tinggal install custom launcher atau Ya. gimana. Jadi ya untuk secara fungsionalitas sih itu yang dicari untuk di harga segini, yang lebih murah aja kalau mendapatkan hal yang sama dan malah lebih lancar, dan itu masih ada pilihan lain. Dan kalau lu bener-bener suka Motorola, lu suka desainnya gitu-gitu, makanya lu pengen HP-nya Motorola, lu pengen cobain untuk HP kedua atau gimana gitu, ya di harga sekarang Motorola G45 5G sudah ada di harga 17, Ya. kadang-kadang 16, 18, tinggal lihat aja flash sale atau apa gitu. Kemarin di Lenovo Official Store di TikTok 16, dimana itu kalau misalnya ini lagi tinggi harganya 16, itu lagi murah harganya 16, sama-sama 16, tapi dia sudah Snapdragon, prosesornya udah lebih kenceng, RAM-nya udah 8GB, tambah RAM plus 8GB bisa sampai 16GB. Wow, gede. Terus kameranya juga menurut saya udah pernah coba itu lebih bagus. Bagus. Dan dia udah 5G, ini masih 4G. Wow. Ya Oh, tinggal yes, itu. tinggal tambah, ya tinggal lihat selisih harganya bisa aja. Selisihnya cuma 100.000 atau gimana. Bisa Iya. 10.000. Ya dia desainnya juga Motorola, dia juga Motorola. Jadi intinya kalau lu mau fungsionalitas masih ada yang lebih murah. Kalau lu mau Motorola yang paling murah karena lu suka ngefans dengan Motorola, masih ada yang lebih bagus, yaitu Motorola G45 5G dengan harga yang nggak jauh-jauh amat, dan dia udah 8GB RAM-nya, udah Snapdragon, udah 5G. Jadi ya ini entah harus dimurahin harganya karena atau gimana gitu. Itu aja sih untuk ini, makanya menurut gue ini kurang worth it dari gue. Kalau dari gua kelebihan kekurangan ya. Kelebihannya dulu. Kelebihannya gua paling suka tuh tadi yang dikasih tau Bang Dikri, itu gua kaget sih. Jadi dia bisa jadi power bank. Nah Itu sih fitur-fiturnya dari Motorola. Iya. Iya, gua paling suka Kayak itu. gini juga ada di Motorola G45 5G. Nah, iya, itu Ini kalau fitur-fitur dari Motorola. itu kelebihannya. Coba gua dong. Shake. 2 kali Anjay. doang. Keren sih. Itu kelebihan kedua. Jadi misalnya kan lu tiba-tiba nih di Grab nih kan mau Hmm. keluar nih kan, makasih ya Pak gitu kan. Lu mau keluar nih. Mau cek-cek Biasanya kan barang center dulu. gitu kan. Iya. Gitu kan. nggak usah perlu ada. dibuka-buka dulu. Gitu. Ada beberapa fitur lain sih di Motorola. Iya. Misalnya nih kan ada telepon nih, lu lagi tidur nih kan. Terus Diem dia. Diem. Jadi ya Dia jadi orang. Oh, ya maksud gua untuk secara fitur Motorola itu brand yang udah cukup tua seperti Nokia gitu-gitu. Jadi kayak ada beberapa fitur yang mereka
hidupkan kembali di HP ini Iya. yang membuat kayak nostalgia bagi penggemar Motorola gitu. Penggemar Tetapi ya Hot money. mendingan tambahin aja ke Motorola G45 5G kalau emang pengen HP Motorola gitu karena alasan tadi. Benar, yang tadi dijelasin. Dan kekurangannya itu adalah pertama yang main game masih ngeleng-ngelengkan loh, nge-freeze juga. Itu pertama, nggak smooth lah. Kedua, dari layar. Nah ini gue gak suka dari sininya. Iya, di Motorola G45 5G dia udah kayak ini, udah notch, Oh iya. udah Dan punch hole. bawahnya tuh Udah tebal banget guys, bener tebal banget, kayak talenan istilahnya. Dan warnanya, apa warnanya? Cuma satu doang apa ada lagi? Ada 3 warna, ada biru sama merah. Oh terang, dia emang Dia suka. emang terang semua Oh Motorola. coba ini jadiin evaluasi. Coba jadi ini menurut gue suka tuh ada apa sih? Teksturnya gue suka. Teksturnya lu suka. Tapi coba jadi warna hitam kalau nggak putih. Ya mungkin diberikan opsi warna yang lebih netral karena Iya. tidak semua orang suka warna pop. Terang, iya menurut Ya. gue. Kalau Bang Zikri kan suka yang terang-terang, spotlight lah. Terus ya udah sih itu doang kelebihan kekurangannya. Jadi intinya tidak worth it juga menurut lo. Tidak worth it dengan harga 1,6. Ya kalau diskon juga kayak kemarin pas 12 dia cuma dapat di 1477, jadi ya masih ada yang lebih murah dan lebih lancar Iya. dengan fungsi yang sama. Apalagi kalau gua tuh buat Android tuh misalnya HP gua kedua buat Android itu gua lebih suka main ML. Nah itu menurut gua kalau ini nggak worth it kalau buat main game, fitur game, karena masih ngelek-ngelekan. Dan di bawah harga segitu masih ada yang bener smooth banget cok buat main ML gitu sih. Oke, ya itu kesimpulannya. Nanti kita bakal bikin video membandingkan ini dengan Realme P3 Lite, di mana ya ketika lo bilang tadi main ML gitu-gitu, kita lupa bilang tadi di Realme P3 Lite ada mode game. Oh iya mode game itu. Ya nanti kita setelah ini bakal bikin perbandingan antara ini Moto G06 Power Dan Realme P3 Lite White ini gue suka banget cok. Jangan lupa subscribe, komen di bawah menurut kalian lebih worth it mana. Please welcome. Please easy. Is it?